Tadi total fixed cost gitu ya. Dibagi sama WACM. 104 ya. Berapakah dia? 100.000. Empat ya sekitar lah ya. Ya, gitu ya. Sorry. Nah, 91,4. Oke nih, sampai sini gimana? Sampai sini? Oke. Oke, Mbak. Ini kalau kita ya kita buletin 962 lah unit. Ya kan kita nggak mungkin produksi 0,54 tas gitu Mbak. Nggak jadi dong ya. Oke, ini baru keseluruhan gitu loh guys maksudnya. Jadi tipe A yang harus saya produksi berapa Pak? Gitu Mas, Mbak. Nah, baru ini kita bagi ya pakai porsi yang ini ya. Ya nggak sih? 9. Tipe A berapa persen tadi? 40. 40. Berarti sorry. Tipe A itu 962 kita kali 0,4. Tipe B 962 jelek amat. 962 kita kali 0,6. 84, Berapa, Mbak? 384,8 yang tipe A. 384,8 tipe B 577,2. 577,2. 577,2. Berarti yang kita round up, yang kita buletin ke atas, yang ini aja ya. Ya. Jadi 385. Yang ini kita round down, buletin ke bawah. 572. Gini kan? Nah ini kalau ditambah, harus sama ini Mbak. Kalau enggak, salah. Gitu. Nah udah kejawab ya. Kalau kita punya tipe A, tipe B, berapa yang harus kita produksi supaya kita break even point? Maka kita dapetin jawabannya bahwa ya, tipe A harus kita produksi sebanyak 385 unit, tipe B harus kita produksi sebanyak 77 atau 72 atau 77 sih, Pak. 77. 7. Iya, Sorry, sorry, sorry. 577,2. Oke, oke. Gue ngeliat kedua. Lu pada diem aja lu. Nah, gitu. Unit ya. Gimana?
Ada yang mau ditanyain? Ya kali-kali nanti Mbak ditantangin ya kan. Jadi manajer supply chain atau merchandise-nya Charles and Kate. Nggak usah takut Mbak, ini ilmunya gampang ya kan. Gampang. Yang agak susah karena Charles and Kate banyak modelnya, tipenya itu aja. Ya harus bikin begini ya, sampai cuma kita punya teknologi namanya Excel ya Mbak. Ya tinggal dibikin aja deh. Mau tipe A, B sampai Z juga bisa kita bikin tabelnya di Excel. Tinggal kayak begini doang, Mbak. Yang penting tahu cara ngitungnya, rumusnya tinggal dibikin di Excel gitu maksud saya. Nggak usah takut, Mbak. Berani nggak kamu jadi asisten manajernya Charles and Kate? Kau pikir kau segalanya. Ayo mana? Gitu, Mbak. Jika sakit berlanjut, hubungi dosennya. Susah amat. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Di telepon mahasiswa. Udah lama. Lah tumben lo nelpon gue bro. Ah gini kapan kita ketemu? Ada apaan gitu. Udahlah ketemu. Ternyata dia jadi manajer. Jadi jadi manajer di perusahaan logistik dia stres. Gampang ya kan. Yang penting ada jasa konsultan. Aman lah. Oke nih. Iya, yang penting aman aja. Jasa konsultan aman. Nah, pertanyaannya adalah, ini model dikritik, Mbak, Mas. Model break even point ini dikritik oleh siapa lagi kalau bukan para ahli matematika gitu ya. Kenapa dikritik gitu ya? Ini dikritik ya model ini gitu ya. Ya model ini dikritik ya karena Mbak lihat deh Mbak. Nih seolah-olah seakan-akan dia kan modelnya linear nih, garis lurus ya. Ya kan? Kurvanya kan lurus dia garisnya. Seolah-olah, seakan-akan setelah melewati break even point kita akan profit selamanya gitu. Masa? Padahal kan ada perusahaan yang bangkrut ya Mbak setelah melewati break even point. Dikritik Mbak habis-habisan. Itu nggak begitu dong. Karena dikritik maka pemodelannya gitu ya. Ya, pemodelannya berubah. Ya, bukan mengalami perkembangan gitu lah ya. Nah ini yang kita sebut dengan non-linear break even point. Pak makin susah Pak. Lah, lu kata ngelola perusahaan gampang. Kalau ngelola perusahaan gampang emang nggak ada sekolahnya. Misalkan perusahaan punya ya, katakan ini 10.000 ya Mbak. Ya cuman saya sederhanakan aja. Ya ini in thousand gitu ya. Sorry, dalam ratus ribu. Berarti ini kalau mau lihat data aslinya kita kalikan 100.000 gitu. Follow nggak maksudnya? Kan data dalam ribuan bisa gitu ya, dalam ratusan bisa, dalam ratus ribu bisa, dalam juta bisa gitu. Berarti kalau 10 dikali 100.000, sejuta lah ya. Nah, terus dia punya data raw material $5 per unit, labor cost tenaga kerja nih ya 3,5 dolar. Transportation cost 1,5 dolar per unit. Nah harganya kayak begini nih Mbak, dia fungsi nih. Lah kok begitu Pak harga? Harga bukan rupiah, dolar. Iya, yang jadi permasalahan. Nah, ini teman-teman harus ingat bahwa gitu ya. Harga itu di area itu beda-beda Mbak. Contoh aja Mbak. Harga TV Sony di Jakarta sama nggak sama TV TV Sony 32 inch
Android di Jakarta sama nggak dengan yang di Papua? Beda ya? Beda. Makanya dia ya, membentuk, ini Papua gitu ya, Sulawesi gitu ya. Wah, ini dia membentuk kayak sebaran data gitu, Mbak. Nah, dengan menggunakan ilmu namanya statistik gitu ya, kita bisa cari persamaan dari sebaran data harga ini, Mbak, gitu. Kalau kita saya sedikit spill aja ya, ya kita kasih garis. Nah, ini nanti kita bisa cari fungsi dari garis tersebut, yaitu dapatlah ini P sama dengan ya price sama dengan 50 minus 5 Q gitu, Mbak. Nah, nah 50 minus 5 Q. Nah, di mana area ini bukan area ya, ini key gitu. Nah, area itu ini Papua gitu ya. Ya, Sulawesi kan beda-beda harganya ya kan? Ya. Nah, ini bisa kita plot nanti, kita cari fungsinya. Dapatlah P sama dengan 50 minus 5 Q. Pak, gimana cara bikin garis ya? Nanti ada mata kuliahnya nama statistik, Mbak. Di statistik itu kita pelajarin sehingga kita bisa cari fungsinya gitu ya dari suatu sebaran data. Keren deh pokoknya. Nanti apapun datanya bisa kita bikin fungsinya, Mbak. Kita cari fungsinya. Misalkan apa? Iseng aja usia karyawan di kantor. Nah, kan dia memiliki sebaran tuh, ya kan? Zainal usianya sekian, Clara sekian. Misalkan kita satu kantor ini semua Hartati sekian. Nah, kan nyebar dia, Mbak tuh. Nanti kita bisa cari fungsi usia karyawan bisa, Mbak. Tapi P-nya kita ganti U gitu ya. Iya kan? Nah, berbanding dengan apa? Kinerja misalkan ya. Key-nya apa? Yang dihasilkan, dokumen misalkan gitu. Berapa unit ya, yang dihasilkan dari setiap usia karyawan kan bisa ya. Bisa antar pakai statistik. Oke. Nah, kita disuruh cari apa? Ya, break even point-nya, Mbak. Tuh. Nah, kalau kayak begini gitu ya. Nah, kalau kayak begini beda dia, guys. Beda. Maka kita bisa lihat gitu ya. Nah, kalau di sini tadi apa? Rupiah dolar gitu ya. Rupiah dolarnya duitnya, yang di sini adalah key-nya. Nah, maka ya kalau kita lihat TR, TR tadi apa? P kali Q gitu ya, Mbak. Ya kan? P-nya mana, Mbak, P-nya? Itu yang merah-merah itu, Mbak. Ini P-nya. Ini P-nya nih. Ya kan? Berarti kita kali Q gitu kan ya. Ya dong. Price-nya kan ini. Kita kali Q. Nah, 50 kali Q berapa, Mbak? 50 Q gitu kan. Minus 5 Q kali Q. Minus 5 Q. Nah, lomba, ayo lo. Lah kok jadi ada kuadratnya, Pak? Nah, ini yang disebut non linear tuh di sini gitu, guys. Ya, maka ini adalah ada yang mau ditanyain nggak? Nah, maka TR-nya berubah, Mbak. Jadinya begini dia, tuh. Ya, ya ini TR ya. TR.
50 Q minus 5 Q kuadrat. Nah, TC dong, TC. TC-nya mana TC? Itu ya, TC total cost, total fixed cost, gitu kan ya. Tambah total variable cost, gitu kan tadi ya. Fixed cost-nya berapa? $10. Itu $10. Yang ini. Tapi data dalam ratus ribu ya. Ditambah biar enak aja ngerjainnya. Kalau dia dalam juta. Nah, berarti gimana nih? Ini kita jumlahin dulu ya. Ini kan pecah-pecah dia variabel cost-nya. Berarti 5 tambah 3,5 tambah 1,5. 10 ya. Variable cost per unitnya 10 dikali Q dong. 10 Q gitu ya. Iya kan? Biar jadi total. Kan kembali ke atas, Mbak. Nih. Ya. Supaya dia kembali ke total dari average variable cost, supaya kembali ke total kan kita kali Q. Jadinya total variable cost gitu kan? Matematika. Ya, kalau sudah, kalau sudah kita ya, bisa bikin garisnya. Nah ini Mbak, ah sorry, ini saya kasih warna hitam aja lah nggak apa-apa lah. Nah ini Mbak, ini TC, total cost. Berapa itu total cost? 10 plus 10 Q. Ah gitu Mbak. Berarti ini area apa? Ini area loss, ya kan? Loss Mbak di sini Mbak. Nambahnya lihat Mbak. Tapi di sini juga area loss gitu. Paham kan nih guys? Kenapa? Pada area ini lo lihat aja TC-nya lebih tinggi dibanding TR gitu kan ya. Di area yang ini juga begitu TC-nya lebih tinggi dibanding TR. Nah ini area profit Mbak. Ah, ini dia yang kita sebut area profit gitu Mbak. Inilah kenapa ada perusahaan yang bangkrut. Nah, kalau kita lihat ini adalah BEP1, BEP1 gitu kan. Yang ini adalah BEP ya, BEP2. Aduh, rasain loh. Sok-sokan sih mau jadi manajer-manajer. Ya. Nah, maka ini kita bisa lihat ya ini merupakan ya pendapatan break even point satu gitu ya. Ya, yang ini pendapatan break even point dua gitu. Nah, kalau teman-teman lihat berarti inilah ya area bermain kita gitu loh guys. Ya, disinilah area profit gitu guys. Paham gak nih? Ya, sini ya area profitnya. Itu sampai sini gimana? Berarti perusahaan akan mengalami Ki BEP1 gitu kan? Dan akan mengalami Ki BEP2 di mana gitu ya. Setelah Ki BEP2 ini pasti dia akan mengalami rugi, guys.
Nyimak nggak nih yang mau jadi manajer-manajeran nih? Lu nggak bisa beginian jadi manajer macam apa itu perusahaannya nggak maju-maju nanti. Paham gak nih? Ini kenapa Paham, ada paham. perusahaan rugi, bro, Mas, Mbak, gitu loh. Paham nggak? Karena yang ini dikritik gitu loh. Ya masa sih? Coba kalau kita pakai yang linear, ya masa selamanya dia? Kalau linear itu kan ini panah, Mbak. Berarti berapapun yang kita produksi, kita akan untung kapan selamanya nggak mungkin. Kita lihat faktanya ada perusahaan rugi. Kenapa gitu ya? Yang mau kita tahu gitu. Oh ternyata gitu Mbak Mas. Ini jawabannya gitu. Dia akan mengalami 2 kali break even point. Nah pada break even point pertama dari kerugian masuk ke area profit nih. Ya, si perusahaannya ya kan. Nah, ini area profit gitu. Tapi setelah dia berproduksi, makin banyak diproduksi, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, ternyata bukan makin hoki gitu, bukan makin untung. Dia akan mengalami kembali break even point ke dua. Lah kok kita udah tadinya produksi 100.000 Mbak, terus dia produksi 2 juta. Lah kok malah break even point lagi? Harusnya kok tambah kaya dong. Enggak Mbak, gitu. Kenapa bisa begitu? Oh, faktornya banyak sekali. Dibahas oleh mata kuliah lain seperti manajemen pemasaran gitu ya Mbak, ya manajemen keuangan. Kita nggak peduli lah. Ya, sekarang yang kita mau lihat dari sisi pandang produksi aja gitu. Bisa jadi produknya udah life cycle ya. Apa tuh produk life cycle? Kalau dari sisi pandang produksi itu sudah mature gitu ya. Ya, orang udah bosen sama produknya itu lagi gitu. Tapi apapun judulnya, kita bisa lihat di kurva, dia turun, Mbak, rugi dia gitu. Setelah mengalami break even point kedua, ya hati-hati perusahaan akan rugi gitu. Berarti kita harus apa? Menentukan ini berapa unit gitu loh, Mbak. Ini berapa unit? KBP 1 yuk, ya kan? Yang ini berapa unit? Gitu kan? Guys, masih nyimak gak nih, guys? Masih Pusing dikit nyimak ya. gak? Masih, Pak, Belum. masih. Masih ya? Oke. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan gitu Ki BP1 Ki BP2 untungnya gitu Mbak. Ya. Pada zaman dahulu kala ketika kalian masih SMA ya, ini kita bisa gunakan untuk mencari titik potong pada sumbu X waktu kita ngomong fungsi kuadrat. Masih ingat gak? Halo, guys. Masih, Pak, masih ingat? Ya, Lupa? Pak. Alah, ya udahlah kalau lupa lah. Ya, kalau lupa ya sudah. Nah, dulu kan begitu. Anak-anak, ya kalau ada suatu fungsi kuadrat yang kurvanya melengkung gini loh, Mbak. Fungsi kuadrat, ya kurvanya melengkung, maka kita bisa mencari titik potong pada sumbu X. Ya kan X-nya sekarang jadi Ki gitu kan. Yaitu dengan menggunakan rumus rumus kuadrat. Tada! Iya. Siapa bilang matematika SD, SMP, SMA nggak kepake, Mbak? Sampai mati, Mbak, kepake, Mbak. Nah, cuman kita ganti ya. Ini kan masih X dia makainya. Berarti ini apa? Ki BEP1 gitu. Ya kan? Yang ini apa? Ki ibu kedua. BEP2. Iya, gitu kita modifikasi, Mbak. Ya. Ini plus minus ya guys.
Ah, plus minus. Ada yang mau ditanyain? X1 kita coba plus, X2 kita coba minus gitu kan kata gurunya ya. Pak, 2 kali kerja dong. Enggak, Mbak. Ini cuman sekali aja kita kerja. Asal udah tahu yang plusnya, tinggal kita ganti angkanya aja untuk yang minus gitu. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, kalau kita sudah dapet, nah gitu Mbak, Mas. Maka kita tahu ya perusahaan akan mengalami ya break even point pertama itu berapa unit, ya kan? Setelah itu kita akan mengalami unit break even point kedua pada unit kesekian. Maka perusahaan harus bermain antara itu, Mbak. Ya, antara itu. Nanti lo cari aja di rumah PR nih, PR. PR. Andai gitu, andai. Ya, kita KBP 1 dapat nih ya 200.000 unit misalkan gitu. Unit gitu kan ya. Ya, yang ini 3 juta unit. Berarti area bermain kita antara gimana Mbak? Antara 200.000 unit dan 3 juta unit. Iya di sini kita mainnya. Jangan jauh-jauh. Berarti mau produksi 500.000 untung dong. Iya kan area profit. Iya nggak sih? Kan 500.000 masih dalam area ini ya kan? Masih dalam area ini. 1 juta profit. 2 juta profit. Profit. 2.750.000 unit profit. Yang terus pertanyaan berikut adalah ya, kalau semuanya profit Pak antara 200.000 unit sampai 3 juta unit. Pada produksi berapa gitu ya guys? Dengerin nih guys. Katanya mau jadi manajer. Pada produksi berapa profit saya maksimum? Waduh Mbak Mas, kalau ngomongin profit maksimum gitu ya. Nah, ya dong. Kan gitu. Pak, kalau saya produksi 500.000, oh Anda untung. Kalau 1 juta, Anda untung. Kalau 2 juta, Anda untung. 2.750.000, Anda untung. Karena masih area untung. Sekarang pertanyaan saya, pada produksi berapa saya akan mengalami profit maksimum? Aduh, Mbak, kalau untuk menjawab ini, maka kita harus menggunakan makhluk yang namanya kalkulus. Ini gimana nih? Mau dilanjutin ke kalkulus gak? Kemarin matematikanya sampai kalkulus gak, guys? Tidak. Oh, enggak. Seriusan? Oh, nggak sampai. Waduh ya kalau ngomongin ini pakai kalkulus ya saya harus ngajarin kalkulusnya dulu dong. Nggak usah lah ya. Ya saya harus ngajarin kalkulusnya dulu. Nah, jadi gimana guys? Berarti nambah 1 semester lagi kita untuk produksi. Khusus ngomongin production and operation. Gak usah lah ya. Gimana? Jadi ya kalau nggak dibahas nggak diuji lah. Masa nggak dibahas kita uji. Nah ini untuk ya next life aja lah. Kali-kali teman-teman mau ambil S2 di bidang production and operation gitu ya. Ya, atau di bidang finance ya manajemen keuangan ya bolehlah kita ngomong-ngomongin kali-kali. Nggak usah lah Mbak. S1 lu pada males belajar. S1 aja udah begini Pak. Ya Allah gitu ya. Oke. Ah, coba itu dicari ya pada key kuantitas atau unit berapa
yang diproduksi perusahaan akan mengalami break even point pertama, dan pada key atau unit yang diproduksi berapa perusahaan akan mengalami break even point yang kedua. Sampai di sini aman? Bismillah. Aman ya? Ternyata bisnis susah ya. Guys, ini mau nggak nih bahannya? Boleh Mau. Pak, mau Pak. Tuh, Pak kirim tolong di aja Pak. tolong Nanti kirim tolong ya Pak. dia tolong dipein Mas. Oke Pak. PR tuh tadi ya, ada PR ya. Dicari non-linear break even point. Lucu-lucuan aja Mbak. Lucu. Tuh, dia kan gitu kesel dia mah. Enggak. Oh enggak, masih sabar. Sabar. Ini mau yang coretan apa yang Dua-duanya. emang cewek zaman sekarang Totalitas. egois? Iya iya Mbak, iya Mbak. Apa sih yang nggak buat kalian? Tenang aja, Makasih, Mbak. sama-sama. Bentar, bentar guys, sabar guys, sabar. Nah, coba di cekidot apakah bisa diakses? Bagaimana? Bisa diakses kah? Bisa, Bisa Kak. Pak. Bisa Bisa Pak. ya. Oke, sambil dilirik-lirik, saya mau absen-absen dulu, Mas. Absen-absen. Wait a minute. Mas. Ih, ini production. Lah, lah, lah. Kok. Oh, ini. Kita capacity. Oke. Oke, yang dipanggil namanya harap merespon dengan bahagia. Lah, dia ngilang. Bentar, bentar. Dia ngilang sih. Oke, Ahmad Farhan Hamdani. Pak, maaf Pak, Alia hadir ya Pak. Ntar belum dipanggil. Ahmad Farhan Hamdani. Ini benar bukan? Kelasnya, benar ya? Benar, Pak.
Benar. Oke, Agus Salim. Agus Salim? Nggak ada. Alfika Larasati. Alfika Larasati? Hadir Nggak ada juga. Bapak. Oke. Alia Nazifa. Hadir Pak. Hadir. Oke. Arnius Nita Tanjung. Hadir Pak. Arnius Nita Tanjung. Hadir Bapak. Sok lemes ah. Nggak kuat. Clara Suryaningsi Chandra. Oke, Mbak. Dini Apsarini. Dini Apsarini. Nggak ada ya. Fani Julianti. Fani. Nggak ada Fani. Ferawani. Hadir Pak. Oke, Mbak. Gabriel Indah. Tiara. Gabriel Indah. Nggak ada. Hartati Sefrianti. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Jonathan Christian. Hadir Pak. Oke, Mas. Alfazil Aska. Hadir Pak. Oke, Mas. Muhammad Faiz Asri Kurnia. Hadir Pak. Oke. Muhammad Ilham Saputra. Hadir Pak, hadir. Oke, Mas. Muhammad Andika Ramadan. Hadir Pak. Oke, Mas. Nabila Aprilia. Hadir Pak. Oke, Mbak. Natasha Putri Natali. Natasha Putri Natali. Orang Nova Aulia Setiawan. Hadir Pak. Oke, Mbak. Novia Nurhaliza. Hadir Pak. Oke, Mbak. Rahmalia Maulida. Rahmalia Maulida. Hah? Nggak ada. Rani Fitrianingsi. Hadir Pak. Hadir. Oke, Mbak. Rania Zahra. Hadir Pak. Oke, Mbak. Sabrina Audrey. Sabrina Audrey. Ada nggak? Sabrina Audrey nggak ada. Salwa. Oh, di Zoom ada. Lagi kerja juga kali ya. Salwa Auliana. Salwa hadir Pak. Oke, Salwa. Oke, yang terakhir kita tampilkan Zainal Alim. Hadir Pak. Oke, Mas. Bapak Natasha Putri hadir Pak. Bentar. Kenapa? Pak, saya belum jelasin, Pak. Siapa yang belum jawab sih? Natasha Putri Pak. Nyambung. Natasha, udah dipanggilin tadi Natasha. Iya Pak, tadi lagi ingin klien. Oh iya. Siapa lagi yang merasa belum dipanggil? Sudah? By the way, teman-teman yang lain ini yang nggak datang atau yang nggak join ini tahu kan hari ini ada kuliah ya? Pak, saya belum jelasin, Pak. Tahu Pak, soalnya udah di-share di grup. Oh ya, oke. Udah di-share di grup ya. Siapa tadi yang merasa belum dipanggil? Muhammad Santoso. Siapa? Muhammad Agung Santoso. Oh, lu kan beda kelas bro. Saya pindah kelas Pak, kemarin. Iya tahu. Tapi absennya masih di tempat lama, jadi aman. Nanti waktu kelasnya Mas Agung, ingetin aja, Mas. Jadi nanti pas kelasnya Mas Agung saya absenin tuh namanya. Auto masuk gitu, atau absennya auto masuk. Ingetin aja Mas ya. Siap, Pak, siap. Oke lah, kalau begitu. Ada lagi yang lain? Ada yang ingin? Itu Sabrina Audrey hadir Pak di chat. Oh iya. Oke. Sabrina Audrey. Aman. Siapa lagi? Ada lagi?
Tadi Agus Salim hadir katanya lagi di jalan. Ah, seriusan? Bener nggak? Betul Pak, ada SS sana. Semoga di jalan yang benar. Katanya lagi di jalan kan? Kebanyakan sesak, kebanyakan di kosan. Semoga di Pak, jalan si yang Fani hadir, Pak. Dia ada, tapi dia lagi kerja, lagi facial. siapa? Fani. Ih, dipanggilin dari tadi. Fani Julianti ya. Kita susah biar ngomongin masalah. Siapa lagi yang merasa belum dipanggil? Aman sudah semua? Aman, Pak. Oke lah, kalau sudah aman semua, jangan lupa itu dikerjakan PR-nya. Mau tanya Oh, dulu, Mbak. kenapa? Itu yang PR-nya. Iya, kenapa? Kan kita cari KI BP 1 sama KI BP 2 itu Iya, bisa yang pakai sama rumus yang... TRBP1, TRBP2. Kan Oh, kalau itu udah juga tahu key-nya kan tinggal dikalikan sama price jadi TR kan. pakai yang dari catatan Bapak yang KI BP sama dengan TRC dibagi price dikurang sama fix eh, variable cost bisa, Pak? Nggak bisa, ini kan non-linear, Mbak. Oh, jadi kita cari lagi manual Iya, satu-satu. dari apa yang sudah kita bahas, nah itu harus dicari lagi, Mbak. Yang menggunakan quadratic formula atau rumus kuadrat itu loh yang zaman SMA dulu loh. SMA apa? SD sih? Lupa deh. SMP. SMA. Nggak mungkin SD ya. Ada kok itu Mbak. Coba dibuka-buka lagi bukunya. Nah itu kan tinggal di ini aja tuh Mbak. Kita kan mau mengidentifikasikan mana A, mana B, mana C gitu. Ingat gak? Zaman SMA itu loh. Caranya gimana dong kalau gitu? Kita lebur dulu Mbak. Ya, kita lebur dulu. TR sama TC-nya. Jadiin satu kayak tadi. Jadiin satu dulu Mbak dia. Dapatlah kita persamaan kuadratnya gitu yang sudah melebur antara si TR dengan si TC. Dengerin nggak nih guys nih? Ini temennya lagi nanya bagus banget nih. Mumpung lagi ada pertanyaan bagus disimak. Nah setelah mbaknya melebur kan syarat BEP apa? TR sama dengan TC ya kan atau di nolin kalau dilihat dari fungsi profit ya kan TR minus TC gitu kan sama dengan nol gitu kan. Nah, itu kita lebur dulu dia jadi satu ya jadi fungsi kuadrat tuh Mbak. Nah, setelah dapat fungsi kuadratnya supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana A, mana B, mana C gitu. Nah, kalau udah tahu A, B, C, nah karena dia fungsinya kuadrat, bisalah kita gunakan rumus kuadrat yang dikasih tahu gurunya sejak zaman dahulu kala gitu, Mbaknya. Yang lain gimana, guys? Paham gak nih? Iya, itu ada manipulasi aljabarnya dulu, Mbak. Manipulasi matematikanya dulu. Kan ini kan kepecah dia, TR sama TC ya kan? Dilebur dulu supaya jadi dia satu persamaan kuadrat. Nah, kalau udah kelihatan, nah baru kita tahu mana A, mana B, mana C. Kalau sudah tahu, nah kita bisa gunakan tuh ya si X1, X2 itu atau Ki BEP1, Ki BEP2 untuk mendapat ya. Nah, ingat ya guys, X1 itu positif, X2 negatif. Cari satu aja dulu yang X1-nya. Ntar angkanya tinggal dikurang aja gampang. Nggak dua kali kerja, enggak. Kelihatannya aja itu. Pertama kali saya belajar ini
Saya tuh termehek-mehek, Mbak. Ya ampun, ternyata gitu ya. Ya, apa yang kita pelajari SD, SMP, SMA itu masih ngaruh, Mbak. Kelihatannya aja sepele dulu. Saya mikir ini buat apa sih gitu ya. Ngapain sih gitu. Matematika itu saya justru belajar di kuliahan, guys. Bukan waktu SD, SMP, SMA saya juara matematika, kagak. Saya benci matematika malah dulu. SD, SMP, SMA. Apalagi SMA tuh guru matematika saya kalau dapat nilai di bawah 6 tuh disuruh lari keliling lapangan, Mbak. Lapangan sekolahan brengsek tuh. Saya rajin tuh lari, Mbak. Saking bencinya matematika gitu. Tapi begitu di kuliahan, lah buset, gila loh. Itu 4 tahun, Mbak. 3 tahun isinya matematika, Mbak. Bisnis itu, kalian udah belajar pemasaran belum? Manajemen pemasaran. Udah. Nah, sekarang gua tanya, lu manajemen pemasarannya pakai rumus gak? Kagak ada kan? Nah, gua belajar pemasaran pakai rumus, tar, Mbak Hartati. Gila nggak coba? Gimana gua mau lulus? Wow. Itu makanya udah gitu di UI pakai DO lagi. Aduh. Wah, itu makanya gue bertobat lah, ya, berdamai dengan matematika. Justru gue bisa matematika di kuliahan, SD, SMP, SMA mah sebel banget gue matematika. Karena gue dulu nggak ngerti, Mbak, kayak fungsi kuadrat buat apa gitu gue mikirnya gitu. Tapi gue sadar setelah kuliah, oh gue suka matematika ketika angkanya dikasih RP, baru gue ngerti, Mbak. Mata duitan. Begitu angkanya dikasih rupiah, sekian rupiah kita mau cari, oh ini baru make sense buat gue gitu. Dulu mah apa sih fungsi kuadrat buat apa gitu. Emang kita mau beli bakso pakai fungsi kuadrat ya kan? Iya, enggak. Kalau lo belinya individu, tapi kalau corporate buying, purchasing lah kan harus dihitung dulu, Mbak. Berapa raw material yang harus mau dibeli. Lah kalau nggak ngitung break even point-nya gini, KBEP-nya, lo nggak tahu minimum yang harus dibeli berapa dong. Misalkan Anda tadi manajer produksi di PT Furnitur Jaya itu tadi. Iya kan? Mau produksi meja. Berapa yang harus dibeli? Nah, ini kenapa ya perusahaan-perusahaan lokal takut sama gue, Mbak. Ya, kalau hiring job gitu, ya begitu lihat CV males dia. Ini udah pasti, udah pasti dulu dibecandain gitu gue tuh. Iya, udah pasti ownernya dikeramasin. Enggak gitu juga sih. Ya, cuman kan kita kan belajar ya kan. Kita mau coba terapin di kantor dong. Ya, ya kalau nggak cocok kita cari yang mau nerapin. Nah, siapa yang mau nerapin ini? Pertanyaannya begitu. Yang mau nerapin ini adalah perusahaan-perusahaan MNC atau multinational corporation. Itu Mbak yang jadi masalah. Makanya babak belur kan perusahaan lokal kan kalau ngelawan perusahaan-perusahaan asing. Ya nggak? Ya nggak? Kok bisa sehebat itu dia? Karena dia udah pakai ini Mbak. Gitu. Dia udah prepare, ya, preparation. Nah, oh iya, hampir lupa. Bagus Mbaknya nanya tadi. Yang satu lagi nih guys. Ini kalian baca, ya kalian baca. Ini loh, ini produk desain, Mbak. Ini bagaimana ya apa sih produk desain? Kenapa kita harus mendesain produk gitu ya, Mbak? What the wait. Sabar, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Ih, dia nggak mau footnote produksi. Lah kok HTTP-nya error? Mana sih nih?
Ah, nggak bisa Mbak, nanti deh ya guys, saya kasih bahannya untuk yang produk desain, bagaimana mendesain produk gitu. Ini nih mau. Ya ampun, kok bisa begini sih? Bentar guys ya. Saya cek dulu, jangan-jangan nanti filenya korup, kalian kasihan. Nah ini isinya konsep-konsep nih guys ya. Ya nggak ngitung sih dia konsep-konsep. Nanti coba di karena memang yang kita tampilkan di sini atau yang kita perlukan lebih ke manajemennya aja. Tapi untuk teknis, nah ini ada fakultas namanya Fakultas Teknik. Ya. Oh alah, ada juga guys. Iya ya, produknya di reliable. Udahlah gini ya, kalian cekidot dulu aja deh. Nanti kalau memang mau kita bahas untuk yang hitungannya ada guys. Ternyata. Sorry. Kelupa. Nanti kita lihat deh kalau memang mau ya ampun, pakai ini lagi reliability. Ya lihat-lihat aja dulu. Kalau memang nanti mau kita bahas, kita bahas. Nah, kalau dibaca konsepnya, baca konsepnya aja. Tapi dipelajarin ya guys ya. Ini merupakan ya sebenarnya ini jadi pertama kan kita dua sesi ini guys. Yang pertama itu ngomongin produk design dulu, baru yang kedua capacity design. Cuman nggak muat waktunya Mbak. 2 SKS ngomongin. Lihat aja bahannya tuh yang produk design. Coba lo lihat deh. Banyaknya minta ampun kan. Lihat deh. Udah dilihat belum? Loading, Mbak. Tuh kan sampai loading Mbak. Itu Mbak. Saking banyaknya. 133 slide banget, Pak. Tuh kan iya kan. Nggak muat Mbak. Nggak muat 2 SKS itu. Jadi tadinya harusnya begitu. Yang pertama itu sesi pertama product design, yang sesi kedua capacity design. Ya nggak nyampe waktunya Mbak. Jadi kalian baca aja dulu lah ya. Setidaknya konsep-konsepnya ya paham gitu ya. Ya untuk perhitungan nanti deh saya lihat deh apakah mau dibahas apa enggak gitu ya. Oke guys. Ada lagi? Gue udah teler nih. Aman semua? Oke, oke. Kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini. Itu bahan-bahan pada dibacain, PR-nya dikerjain. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya untuk yang production and operation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Selamat sore. Dah. Terima kasih Pak. Pak. Sama-sama mbaknya, masnya. Minggu ada Pak. Ya. Dan juga